tentang tauhid. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain Allahumma amin. An Uzayd bin Syarahbil qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu law uzina iman Abi Bakr bi iman ahli al-ardi la rajaha bihi. Dari Uzayd bin Syarahbil, beliau berkata, telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seandainya ditimbang iman seorang Abu Bakar dengan iman seluruh penghuni bumi, seandainya ditimbang iman seorang Abu Bakar dengan iman seluruh manusia yang lain, la rajaha bihi, sungguh lebih berat, sungguh lebih berat iman Abu Bakar. Sungguh iman Abu Bakar satu orang mengungguli iman seluruh manusia yang lain. Jadi ini diungkapkan langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana kedudukan iman Abu Bakar. Maka pantaslah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memberikan julukan kepada Abu Bakar, julukan As-Siddiq. As-Siddiq isim balaghah daripada saddaqa yusaddiqu, musaddiq, siddiqun, yang paling membenarkan terhadap apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang iman hidro bakar. Artinya di sini menarik bagaimana kemudian kita perlu melihat, mempelajari bagaimana iman yang ada pada Abu Bakar tersebut. Caranya tentu ya kita baca tentang Abu Bakar, ya, sirah bagaimana hidup Abu Bakar, Islam Abu Bakar, kemudian kecintaan Abu Bakar kepada Allah dan Rasulullah, kemudian pengorbanan Abu Bakar untuk Islam, kemudian berbagai macam ketaatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Abu Bakar selama beliau bersama Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat, sehingga kita bisa melihat bagaimana imannya Abu Bakar. Ini penting, mulai sesekali kita melihat, membaca kembali tentang bagaimana kehidupan Abu Bakar, agar iman kita itu meningkat, terinspirasi dengan imannya Abu Bakar. Makanya kadang-kadang kaki kita iman leo, kaki kita iman leo. Kita begitu kita lihat iman Abu Bakar, kita lihat iman para sahabat Nabi, bahwa mereka memiliki iman yang luar biasa, yang sangat kokoh sekali, sehingga pantaslah mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan khusus dari Allah langsung. Allah langsung mengatakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhu wa radu an, mereka para sahabat Nabi semuanya mendapatkan ridha dari Allah. Ridha itu adalah keistimewaan paling tinggi, tidak ada di atas ridha. Ya, kalau seseorang sudah mendapatkan ridha dari Allah, maka dia telah mendapatkan yang paling tinggi dari Allah. Tidak ada lagi di atas ridha. Dan itu diberikan oleh Allah kepada
para sahabat-sahabat Nabi. Ya alasannya karena iman mereka. Nah ini iman Abu Bakar. Kemudian juga an Zubair an Dzarrin qala kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rubama akhadha bi yadi ar-rajuli war-rajulain yaqulu ta'ala nazdadu imanan. Diceritakan oleh Zubair dari Dzar tabi'in, qala beliau menceritakan kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terkadang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhadha bi yadi rajulaini wa rajulaini, suka menarik tangan orang, satu dua orang, yaqulu, kemudian dia ajak duduk dan berkata kepada satu dua orang itu, ta'alu nazdad imanan, mari kita memperkuat iman kita. Nah, ini adalah kebiasaan Umar bin Khattab dalam perkara iman. Jadi sering kadang-kadang berkhattab namun belum dalam masjid waktu dari Wajaro di Rasulullah berkata, ta'alu nazdadu imanan, mari kita tambah kuatkan iman kita, mari kita kokohkan iman kita. Maka ini adalah luar biasa dari para sahabat. Iman sudah tinggi-tinggi, iman sudah kokoh-kokoh, tapi mereka sehari-hari sibuk menambah kekuatan iman, sibuk menambah semangat keimanan, spirit keimanan mereka. Jadi sudah menjadi kebiasaan di kalangan sahabat Nabi untuk mereka itu sehari-hari membicarakan kebesaran Allah, keagungan Allah, ya, kemahakuasaan Allah. Karena menambah iman di sini adalah maksudnya berbicara tentang Allah, berbicara tentang sifat-sifat Allah, berbicara tentang nama-nama Allah, berbicara tentang kesempurnaan Allah, tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah. Nah, itulah makna menambah iman. Maka di mana majlis yang di sana dibicarakan kebesaran Allah, keagungan Allah, ya, kesempurnaan Allah, kemahakuasaan Allah, maka itulah majlis yang dapat menambah iman kita. Dan ini mulai sedikit majlis seperti ini, dan mulai sedikit orang seperti ini. Dulu seperti digambarkan di sini, kebiasaan sahabat Nabi justru seperti itu. Ya, jadi mereka dimanapun duduk sering, ya, itu berbicara tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah. Berbeda dengan kita kalau duduk bicara tentang makhluk. Kalau tidak bicara tentang diri sendiri, bicara tentang orang yang tidak hadir di majlis. Pada belah berroda dan belah orang yang ada hadir. Yang belah berroda berarti menjorok, menyebutkan orang yang ada hadirin berarti riba. Kelawat bicara apa belah? Kita menjorok, jorok. Tapi majlis yang sebenar-benarnya, majlis yang menambahkan keimanan adalah majlis yang berbicara tentang kebesaran Allah. Ada satu orang kita temui yang seperti ini, tapi kalangkah. Kalau kita duduk sama dia, tidak ada lain kecuali tentang Allah. Kalau kita duduk sama dia, tidak ada lain pembahasan kecuali tentang akhirat. Kalau kita duduk dan bersama dia, tidak ada lain pembahasan kecuali tentang surga, neraka, kematian, alam barzakh. Sebenarnya kita untuk menuntut orang lainnya beruntung dah. Cuma dia katanya justru sebaliknya.
yang menguatkan keimanan kita kepada Allah. Nah, kemudian An Abdullah ibn Amr ibn Hind qala Ali radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin Hind, dia berkata, qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Ali radhiyallahu anhu, innal imana yabda'u lughatan bayda'a fil qalbi. Sesungguhnya iman itu, dia itu dimulai dengan lughah bayda, titik yang putih, fil qalbi, dalam hati. Fakullama izdada al-imanu 'idhaman izdada dzalika al-bayan. Setiap bertambah iman itu, titik-titik iman itu, izdada dzalika al-bayan, maka titik-titik putih itu terus bertambah. Jadi iman itu bagaikan dimulai dari setitik, setetes putih yang putih, atau setitik yang putih dalam hati. Jadi makin bertambah iman, makin bertambah titik-titik putih. Seperti kita hadir malam ini, amal mau titik malam ini. Ada segala dari poin berubah malam ini. Poin keimanan. Itu tahu dengan praktik sama mereka poin itu dalam dai yang ada praktik belum sama mereka poin itu. Ini pertama yuk dalam hati. Fa idza istakmala al-iman yabqa al-qalbu kullu. Maka apabila sempurna iman itu, putihlah hati seluruhnya. Dengan iman. Wa inna nifaqa yabdu lughatan sauda fil qalbi. Dan sesungguhnya kemunafikan, dan sesungguhnya kemunafikan, yabdu lughatan sauda fil qalbi, dia akan memunculkan titik hitam dalam hati. Sifat kemunafikan, lain di mulut, lain di hati. Itu kemunafikan. Setiap kondisi itu akan menghadirkan titik hitam dalam hati. Fakullama izdada nifaqu 'idhaman izdada dzalika as-sawad. Maka setiap bertambah kemunafikan dalam hati, izdada dzalika as-sawad, maka bertambah hitamlah hati. Makin sifat-sifat munafik, seperti maksiat tetap jalan, walaupun nanti yang nampak sama manusia baik, di belakang itu maksiat tetap jalan, perbuatan haram tetap jalan, walaupun di depan manusia nampak baik, maka itu akan membuat hati hitam, makin lagi makin hitam. Wailullah, kata Ali, wailullah, demi Allah, law syaqaqtum an qalbil mu'min lawajadtumuhu abyad. Seandainya kalian membelah hati seorang yang beriman, lawajadtumuhu abyad, kalian akan mendapati hati orang beriman itu putih sekali. Menyatakan hati beriman, maka akan dapatkan bersih. Jadi kalau sehari-hari dia dalam ketaatan, sembahyang 5 waktu, ibadah wajib, ibadah sunat, maka kalau kita belah hatinya itu nampak putih. Tapi dia bukan belah rezeki ni. Yang maksudnya dibuka hijab, oleh Allah, maka kita akan melihat hati itu bersinar. Karena kita tak berdarah lagi, dia sinar. Sebaliknya, walau syaqaqtum an qalbil munafiq, seandainya kalian membelah hati orang munafik, wala wajadtumuhu aswad,
kalian akan mendapatinya itu aswad hitam. Walaupun nampak dari luar putih, nampak dari luar baju putih, jubah putih, bahkan mungkin bersorban putih. Tapi karena kemunafikannya, kalau kita buka hatinya itu semuanya adalah maka jadilah orang yang hati putih, walaupun sesekali pakai baju warna hitam, ketimbang pakai baju putih tapi hati hitam. Dan itu banyak sekali di akhir zaman seperti itu. Kita jangan seperti itu. Kita pakai baju sesuai dengan kondisi kita. Makanya sampai ulama itu mengatakan, janganlah kalau bukan ulama pakai baju ulama, nanti dipikir ulama. Dia tanya udah pakai baju lagi dia kurang roh. Etna ilmu, be ilmu lu, kamu pun rukun sembahyang. Rukun sembahyang udah pakai baju. Jangan pemahaman ilmu yang setingkat rukun solat, tapi pakai pakaian setingkat ulama, supaya tidak bagus. Makanya sebagian ulama bahkan ada yang tidak berani pakai ridha, walaupun ridha itu sunat. Sebagian ulama tidak berani pakai ridha, pasal ini belum. Kalau ulama sampai tingkat itu dia. Maknanya kadang pada kalan kalau pakai baju, masamnya Nabi pakai baju gagah, pada pakai juga. Ada orang pun kile dari kampung rumah ada ulama. Ada ulama punya payah tak mulia, payah undang kauli lagi doa. Dia yang lebih baik bulan yang galana. Yang dulu bak kauli bak mulai majlis itu. Dalam khusus tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita belum jangan, karena berbicara atas nama agama Allah ini tidak mudah. Sesuai diri sendiri, sesuai. Yang tahu kita cuma diri kita. Agar kita jangan ada sifat kemunafikan. Bersihkan diri dari sifat kemunafikan. Kita biasa saja. Jangan segan-segan untuk mengatakan la adri, tidak tahu. Jangan segan-segan mengatakan lu itu anu pakai tepat kalau mati lebih mudah tadi pakai tepat anu padaku. Sampaikan seperti itu. Saya bukan ini, saya bukan itu, sampaikan. Demikian juga ketika kita melihat umat, namanya umatnya bukan menggagahkan, bukan muslimkan. Kemudian umat ingin berkhidmat kepada kita, mungkin kalau tanya baca tak ada lagi wali semua ni. Punya payah khidmat, payah tadi katakan jangan. Tunjukkan kepada umat mana yang sebenar-benar ulama, biar umat itu tahu. Biar gara-gara ada ulama lain, ada gaduh dan ulama tidak boleh. Ini sifat kemunafikan namanya. Ini ada beberapa tempat kita dapatkan. Sayang agama Allah. Baru bisa kita itu berpenampilan berilmu ulama. Berapa tahun kita sudah betul-betul dalam ilmu. Siapa guru kita, siapa ulama-ulama yang selama ini kita belajar pada dia bertahun-tahun. Ini juga boleh. Kadang-kadang baru sebulan, 2 bulan menghilang dari kampung, balik-balik pakai haji ke Abi, kayu ke balik. Yang mana kalau tidak ada walid, tidak jadi
tidak jadi kau beri melejong dia dalam perut wali. Tapi walinya tak boleh dia wali. Tak boleh dia wali. Kahana kau beri melejong punya anak roh. Itu dah boleh seperti itu. Ya. Dan kita harus jujur kepada umat sebagaimana kita jujur kepada diri kita sendiri. Nah, itu di antara cara kita membersihkan sifat-sifat kemunafikan. Nah, jadi oleh karena itu hendaklah kita selalu memperhatikan iman kita. Selalu memperhatikan iman kita. Selalu berusaha untuk menambahkan cahaya keimanan dalam hati. Jadi begitu kita merasakan ini sepertinya iman kurang. Oh, iman dalam nyampe aja aku mulai iman agak lebih muncul. Nah, iman turun. Nyampe jadi ustaz je. Nah, begitu. Atau baca Al-Quran atau banyak-banyak berzikir. Intinya iman itu semakin bertambah amal, dia semakin bercahaya. Nah, maka mudah-mudahan ketika kita meninggal nanti iman kita sedang dipuncak cahayanya. Na'udzubillah jangan sampai meninggal kita pas iman sedang dalam kondisi betul-betul turun. Kalau bisa meninggal kita iman betul-betul dalam kondisi sedang di puncak-puncaknya. Wama badri hampir dengan full. Baik dengan mekarat di hampir kamera badri. Haijah kamera. Itu dia kontak ke badri. Dengan mekarat. Begitu juga sakaratul maut. Jangan ketika kita sakaratul maut iman sedang di posisi merah yang memahami. Tapi ketika sakaratul maut badri iman sedang penuh, maka beruntunglah orang yang meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, kemudian Al-Ala bin Abdurrahman qama rajulun ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu faqala. Dari Al-Ala bin Abdurrahman yang menceritakan berdiri seseorang ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu faqala, kemudian orang tersebut bertanya kepada Ali, ya Amirul Mukminin, mal iman? Wahai Amirul Mukminin. Tadi ketika ini ditanyakan Ali posisinya sebagai khalifah. Ya Amirul Mukminin, mal iman? Wahai Amirul Mukminin, mal iman? Apa itu iman? Faqala, ini maksudnya pertanyaannya bukan hakikat iman. Maksudnya pertanyaannya bagaimana agar iman ini terjaga, terpelihara. Faqala, maka Ali bin Abi Thalib menjawab, al-iman ala arba'i da'aim, ala sabri wal adli wal yaqin wal jihad. Iman itu berdiri di atas 4 fondasi. Kalau ada 4 fondasi ini, iman itu akan kuat. Yang pertama, ala sabri. Iman itu mesti ada fondasi sabar. Menyogetanya 3 sabar, berarti itu sudah satu fondasi keimanan yang kokoh. Tapi kalau tidak sabar atau tipis sekali sabar, makna tipis sekali sabar pantang dipancing, pantang dipancing langsung sungguh mengganggu. Iman itu fondasi pertama mesti sabar. Makanya orang makin kuat sabar, imannya makin bagus. Orang-orang kuat sabar, dahsyat sekali orang sabar, ya di dunia maupun di akhirat. Jangan kita pikir orang sabar ini lemah. Dalam dunia dia pikir lemah orang sabar, tapi orang akhirat nanti di akhirat orang sabar inilah yang terdepan, yang
yang diistimewakan oleh Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang sabar dan terus kokoh dalam kesabaran. Itu pondasi pertama iman. Kemudian yang kedua, wal adli. Kata Ali bin Abi Thalib, pondasi iman yang kedua adalah adil. Adil. Bedanya beradil. Bedanya adil, anak kunci iman. Adil ini dalam segala hal. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat baik. Nah, sebagaimana kita sampaikan pertemuan sebelumnya, antara adil dan ihsan ini adalah bagaikan dua sisi mata uang. Jangan berharap akan ada kebaikan tanpa adanya keadilan. Katanya punya hanadi kemudian ke anak kira ke. Menurut saya kata, tapi menyuhana dia lah anak kira ke. Berarti ke yang menurut saya ke subjektif. Anak ke pada urut elok. Demikian juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita, kalau kita belum bisa berbuat adil terhadap anak-anak kita, itu belum baik. Ini kalau betul iman kita. Termasuk berbuat adil dalam menyikapi perilaku manusia. Harus adil, itu baru iman. Jangan ketika kita buat salah tengah berbuat salah. Begitu kau berbuat salah, hanya boleh raya tu. Tidak adil itu. Jadi begitu orang lain buat salah, semangat kita. Sudah sekali kamu boleh kalau dijawab, banyak kamu buat salah situ. Tapi begitu kita yang buat salah, tengah memang dia yang tengah buat salah, kalau taubat. Tapi sebagaimana untuk diri kita sendiri seperti itu, demikianlah hendaknya kita perlakukan orang lain. Ada orang-orang yang Allah buka aibnya di depan kita. Yang dia bek fikirnya kamu hayu dia kada aib di dia. Justru kita datangi, kita sampaikan. Nyodor bedeng ya Allah. Bukan agak terus. Cuma kita masih semua orang beriman, orang nyodor salah, dia tidak pernah nyodor salah. Nyodor nasihat dia terus beli dia taubat dan berdoa Allah juga bantu beli dia dan usaha beli dia. Nah, ingat seperti itu. Kan kita kalau buat salah seperti itu juga. Begitu kita buat salah, menyesal, kemudian kita taubat kepada Allah, kemudian kita minta kepada Allah agar tidak melakukannya lagi. Kan ada yang benar dapat salah, dia update buat Facebook. Hari ini saya buat dosa. Habis. Maka harus adil. Itu di antara bentuk keadilan. Kedanya menyana lagi ya, berartinya fondasi kedua iman, yang kayu iman. Yang katakan bahwa fondasi. Artinya kita sudah bersih daripada sifat-sifat kemunafikan tadi. Ya. Nah, demikian juga adalah buat di antara adil dalam hal melihat kelemahan-kelemahan ini. Jangan ketika kita melihat orang berbuat baik, begitu sekali dia buat salah, maka seolah-olah semua kebaikan yang selama ini kita lihat dari dia hilang. Banti ke tanah dan cok itu pulang. Oh, malu baju ini pakai kau ya. Kamu tuan ke aduan gara-gara tinggal ke tanah langsung teleponin aja. Jadi pakai. Tidak boleh, seperti itu tidak adil. Ya, kita juga demikian. Mungkin guna lagi buka hijab. Maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad, fa'fu anhu wastaghfir lahu.
maafkan mereka wahai Muhammad, wasyawirhu wastaghfir lahu, mintalah ampun kepada Allah untuk mereka. Ada sahabat Nabi yang tidak bisa meninggalkan minuman mabuk. Karena banyak sahabat Nabi sebelum masuk Islam itu kan mereka kehidupan jahiliyah, banyak pemabuk. Makanya ketika turun ayat larangan minum khamar itu 3 tahap. Begitu tahap ketiga turun larangan minum khamar, dan itu final larangan turun minum khamar, maka jalan-jalan Madinah itu berserakan, hancur botol minuman khamar. Tengok Allah Hujib menandun ayat muang dihancur. Tetapi ada satu orang sahabat Nabi, dia sudah terlalu berat dengan minuman. Haid getur dia kala. Dia belum merokok, walaupun anak sama aku ni. Dia belum merokok memang. Tak berat. Dari rumah getur ke pasar Ramadan sampai Maghrib, ada anak bulan apa? Tidak boleh lambat kurang. Sehingga ada sahabat Nabi yang candu mabuk ini kedapatan mabuk dengan ayat mahliga merubahnya bijil. Maka Rasulullah memerintahkan, barang siapa yang minum khamar fadribu 40 jaldah, ayo cambuk betul dan jangan mundur untuk minum khamar. Menyerumpak yang kedua, cambuklah betul ke. Merumpak yang ketiga, faqulu bunuh. Kata Rasulullah, merumpak pun cambuk betul ke. Menyokali dah cambuk betul ke, ijib dah betul ke. Ternyata merumpak dalam kelih dibunuh. Jadi sahabat tadi kedapatan merumpak juga. Maka kemudian ditangkap, dicambuk 40 kali. Lagi dia tengok kanan saya lagi kecil yang merokok, minum khamar, kena cambuk betul-betul. Kemudian selang setahun, 2 tahun, kedapatan lagi sahabat ini. Kedapatan lagi sahabat tadi namanya Abdullah minum khamar. Merokok lompat sahabat tadi, rame-rame, cambuk betul-betul. Kemudian di tahun yang keberapa itu saat perang Khaybar, waktu perang Khaybar, Yahudi Khaybar itu dikenal dengan Yahudi yang pintar memproduksi senjata dan Yahudi yang pintar memproduksi khamar. Khamar berkualitas, karena khamar itu dia makin lama itu umurnya dia makin berkualitas. Tapi dah terkalaji baca-baca ada fikir kamu pun ya. Memang seperti itu khamar. Jadi dulu di Arab itu paling top khamar itu yang produksi Yahudi Khaybar. Jadi mereka Yahudi Khaybar itu punya banker. Jadi dalam banker itu selain disimpan senjata, juga ada banker khusus khamar kualitas tinggi. Jadi ketika satu tim diutus oleh Rasulullah untuk menghancurkan banker penyimpan senjata itu. Di dalamnya ada sahabat yang datang dengan khamarnya. Di sampok banker itu dihancurkan. Ketika salah satu banker itu dihancurkan, maka dibampo ternyata adalah minuman khamar.
Nah, ternyata minuman khamar dengan kualitas minuman khamar, khamar itu tonji produksi. Jadi khamar makin break makin berkualitas. Seumpama jino na khamar ton sekitar 500 ton kalikun, ton 1000 hijriah yang berkualitas. Maka ketika tumpah botol-botol khamar itu, si Abdullah ini, jadi cube khamar ya, antara drip-dripnya kayak gitu. Maka di depan sahabat Nabi, dia lari mengambil salah satu botol, betul-betul itu. Dia tinggal lamprang. Maka marah sahabat-sahabat yang lain. Bukni sahabat. Nah yang jauh tidak baik dan tidak malah malah ngomong lain. Nah yang kain, nah yang menderita, nah yang mat jarum, nah yang berhut pada kuat berhut meeting kan. Kemudian diangkat ramai-ramai sahabat ini dibawa ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada cara lain. Engkau pernah mengatakan dalam hadis, orang minum khamar jumpa sekali 40 kali campur, jumpa yang kedua 40 kali campur lagi, jumpa ketiga dibunuh. Nyo kalhega ya. Jadi nyo Rasulullah patikan obat ini. Maka ketika semua para sahabat sudah sepakat hukum mati, apa kata Rasulullah? La taqtuluhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kalian bunuh dia. Sesungguhnya dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Kabedaku. Kabedaku. Maka hadis ini kemudian menasah hukum awal, bahwa sampai kapanpun siapapun yang kedapatan minum khamar tetap 40 kali campur. Gara-gara Abdullah itu, mungkin Yohana kejadian Abdullah sampai orangnya hadis pun berlaku. Dia kalau ada orang kedapatan minum khamar sekali 40 campur, minum kedapatan kedua kali 40 kali campur, kedapatan 3 kali berarti semua mati. Gara-gara kejadiannya yang merokok hanya dihukum mati minum khamar, walaupun kedapatan berkali-kali. Nah, itu bentuk bagaimana Rasulullah apalagi begitu sayang kepada para sahabat Nabi. Nah, jadi oleh karena itu keadilan di sini termasuk keadilan dalam kita melihat kelemahan manusia. Makanya dalam kitab usul fiqh itu ada namanya awarid ahliyah. Apa itu awarid ahliyah? Ada 70 awarid ahliyah. Awarid ahliyah itulah sifat-sifat human error. Nah, bahasanya adalah namanya bahasa kita awarid ahliyah. Manusia itu berubah, manusia itu lalai, manusia itu hilang pingsan, kemudian berbagai macam kelemahan manusia. Nanti lupa. Makanya sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan, seandainya neraka itu bisa ditebus. Seandainya neraka itu bisa ditebus, aku ingin menjadi tebusan bagi seluruh manusia agar dimasukkan dalam surga, biar aku saja yang masuk dalam neraka. Begitu sayangnya Imam Ahmad bin Hanbal ketika melihat nilai-nilai kemanusiaan. Ini kadang-kadang menyokong sayang, bercinta, dia bersayang. Itu namanya al-adil, adil.
dengan adil, orang lain bersama. Bersama mana boleh, baru ya ada kebaikan. Jadi itu yang kedua, fondasi iman. Jadi sabar pertama, kedua adil. Yang ada adil, yang adil. Maka sahabat-sahabat Nabi semua adil. Yang ketiga, al-yaqin, fondasi iman. Yakin, betul persen, beraku betul. Ini fondasi ketiga ini berat sekali ini akhir zaman. Fondasi ketiga ini. Dengan pemikiran liberal hari ini, pemikiran sekuler hari ini, pemikiran yang sangat menggoncang pikiran. Apalagi ini anak-anak muda kita ini yang membaca pemikiran filsafat kadang-kadang yang tidak hati-hati. Ini menguncang menimbulkan keraguan. Mungkin juga kita kadang-kadang ada seperti itu. Lihat itu kadang-kadang sekolah tapi duduk dan dengar sama ceramah lu dah dengar sama penyampaian membuat ragu iman dia. Karena memang biasanya yang membuat ragu iman itu agak logis memang. Sehingga dia kadang-kadang videonya ujung dia nyaucinya kebahagiaan. Jadi baik pakai haju betul je. Baik pakai hajunya yang bahaya. Apalagi akhir zaman ini berbagai macam pemikiran, baik khususnya yang dari barat, berbagai macam teori. Boleh, tidak ada masalah. Tersaling mempelajari konsep-konsep antropologi, konsep teori-teori sosiologi yang kemudian menghasilkan berbagai macam kemajuan. Boleh, silakan. Namanya ilmu, tetapi harus dibarengi dengan penguatan iman. Karena menyebutkannya hanya dibarengi dengan penguatan iman, goncang. Karena konsep ilmu yang dibangun dalam Islam itu konsepnya uluhiyah, kita Allah dari tauhid dasar. Sedangkan konsep ilmu di sana itu dibangun tanpa Tuhan, ada kaitan dengan Tuhan. Maka akan terjadi kadang-kadang benturan yang serius. Maka disitulah kita perlu penguatan iman. Kalau di kampus biasanya dapat poin ini. Tapi kalau ada penguatan iman tadi, insya Allah, maka disebutkan di sini fondasi yang ketiga iman itu adalah yakin. Jadi kita nggak bicara kampus-kampus umum, justru kampus-kampus agama, UIN. Kadang-kadang dalam jurusan-jurusan usuluddin, pemikiran tersebut kena. Kemudian terakhir, fondasi iman adalah jihad. Benar yang ada. Jihad. Makanya jihad itu puncak daripada keimanan. Cuma kondisi hari ini, karena kita sudah seperti ini, memang iman dan namanya jihad tidak ada. Yang jihad namanya cuma di Palestina. Nyai di Anadolu tadi. Ada. Tapi sebenarnya memang seperti itu. Puncak iman itulah jihad. Cuma harus ada lapangannya. Tapi setidaknya kalaupun kita tidak jihad dalam bentuk perang, jihad ilmu seperti inilah. Pada ilmu jihad dalam bentuk ilmu. Karena belajar untuk ilmu juga bagian daripada jihad. Baik, kalau sudah masuk waktu insya Allah kita lanjutkan malam Selasa depan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.